Mana penting kan? Penting banget dong. Jadi kita harus menjaga fungsi ginjal kita tetap dalam kondisi baik dan sehat. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hai Mang, hai, asik. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang 4 makanan penyebab gagal ginjal. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sukses semuanya. Nah, ginjal merupakan salah satu organ utama dalam tubuh manusia, di mana ginjal memiliki fungsi yaitu untuk membuang sampah atau limbah sisa dari metabolisme melalui urin. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, membentuk atau memproduksi hormon untuk pengaturan tekanan darah dan juga pembentukan sel darah merah. Gimana? Penting kan? Penting banget dong. Jadi kita harus menjaga fungsi ginjal kita tetap dalam kondisi baik dan sehat. Nah, masalah kesehatan yang bisa menyebabkan atau berisiko terjadinya penyakit gagal ginjal, yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang selanjutnya adalah diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Nah, itu akan meningkatkan resiko terjadinya gagal ginjal. Tapi pola makan yang tidak sehat juga bisa menyebabkan kita berisiko terkena penyakit gagal ginjal. Apa saja sih jenis makanannya? Yang pertama, makanan tinggi garam atau natrium. Nah, garam itu kan bersifat water retention. Dia menahan air di dalam tubuh sehingga ginjal harus bekerja keras nih dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Sehingga lama-kelamaan fungsi ginjal akan mengalami penurunan dan ginjal akan menjadi rusak. Nah, garam itu tidak hanya garam dapur. Garam itu atau natrium itu bisa kita dapatkan dari makanan olahan seperti sosis, kornet, mie instan, junk food, fast food, ikan asin, dan snack ciki-cikian yang lainnya itu juga mengandung garam atau natrium. Nah, menurut WHO, batasan untuk mengkonsumsi garam atau natrium dalam sehari sebanyak 2400 mg atau setara dengan 1 sendok teh makan. Jadi, mulai sekarang kalau kita nih beli makanan olahan, kita biasakan tuh baca komposisi gizinya, natrium atau sodiumnya seberapa. Jadi kita bisa menghitung nih sendiri kita sudah berapa banyak makan natrium atau sodium kita dalam sehari, seperti itu. Yang kedua, makanan hewani tinggi protein. Protein ini sebenarnya diperlukan oleh tubuh loh dalam meningkatkan massa otot, menjaga kesehatan tulang, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan, itu akan menyebabkan kerusakan pada fungsi ginjal karena ginjal akan bekerja keras untuk membuang sampah atau limbah hasil dari metabolisme protein. Jadi, bukannya tidak boleh dikonsumsi tetapi dibatasi. Nah, anjuran untuk mengkonsumsi protein untuk orang dewasa kurang lebih 55 sampai 60 gram per harinya. Contoh makanannya apa aja nih? Yaitu makanan seperti daging merah, unggas, ikan, terus abis itu telur, susu, dan produk olahannya kayak yogurt dan juga keju itu juga makanan yang mengandung protein. Jadi sekali lagi aku tegaskan, bukan tidak boleh dikonsumsi tetapi harus dibatasi. Yang ketiga, makanan atau minuman tinggi gula. Nah, mengkonsumsi makanan atau minuman tinggi gula akan meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Nah, jika kebiasaan ini tidak dikontrol, tidak dibatasi, itu berisiko kita terkena diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus akan memunculkan komplikasi lain nih, seperti penyakit gagal ginjal atau nephropathy diabetik, yaitu kerusakan pada ginjal karena diabetes mellitus. Jadi kita nggak mau kalau udah terkena DM atau diabetes mellitus, ternyata fungsi ginjal kita juga terganggu nih. Contohnya seperti permen, coklat, es krim, sereal, minuman kemasan, minuman bersoda, ataupun berenergi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Balitbangkes tahun 2004, didapatkan bahwa seseorang yang mengkonsumsi minuman bersoda atau berenergi lebih dari 3 kali dalam sebulan berisiko 25,8 kali terkena penyakit gagal ginjal. Jadi kita mulai kurangi nih minuman kemasan supaya ginjal kita juga tetap sehat.
Yang terakhir adalah makanan yang tinggi fosfor. Nah, fosfor itu juga sebenarnya penting bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan tulang, kesehatan jantung, dan juga kesehatan ginjal. Tetapi kalau dikonsumsi berlebihan itu akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Contoh makanannya yaitu dark coklat, jeroan, daging, terus abis itu susu dan produk olahannya seperti yogurt dan susu dan kuning telur. Jadi bagi kalian nih yang diet telur pagi, siang, malam setiap hari kalian makan telur, itu perlu hati-hati. Oke, berat badan kalian turun, tapi apakah fungsi jantung dan ginjal kalian itu sehat atau bekerja secara optimal? Jadi jangan senang dulu nih berat badan kalian turun tapi kalian nggak tahu fungsi organ kalian dalam tubuh itu baik atau enggak. Jadi cari referensi diet yang sehat bagi tubuh kalian. Jangan hanya mementingkan berat badan itu turun, tetapi juga yang harus menjadi fokus dan pentingnya kita adalah organ tubuh kita juga sehat dalam kita menjalani diet. Oke. Anjuran untuk mengkonsumsi fosfor dalam sehari sebanyak 1000 mg per harinya. Nah, tadi makanannya aku sebutin itu bukannya tidak boleh dikonsumsi. Sekali lagi aku tegasin, bukan nggak boleh dikonsumsi, tetapi harus dibatasi konsumsinya. Nah, bagaimana caranya kita mencegah agar kita tidak terkena penyakit gagal ginjal? Selain membatasi konsumsi 4 makanan tadi, yang pertama, rutin beraktivitas fisik dan berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit sesuai dengan kemampuan tubuh kalian. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Gimana caranya? Salah satunya membatasi makanan tinggi garam. Yang ketiga, menjaga kadar gula darah dalam rentang normal. Caranya gimana? Batasi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Apakah berat badan kamu sudah ideal? Yuk hitung dulu BMI kamu supaya kamu tahu berat badan kamu ideal atau enggak. Nanti aku taruh linknya di description box. Pencegahan yang kelima dengan minum air putih sesuai kebutuhan. Aku udah pernah bahas di video sebelumnya bagaimana caranya kita menghitung kebutuhan asupan cairan kita dalam sehari. Nanti aku taruh linknya di description box. Jadi kalian bisa ngitung tuh kebutuhan cairan anak kalian, adik kalian, dan bahkan diri kalian sendiri. Yang selanjutnya adalah tidak merokok. Nah, zat toksik pada rokok itu dapat merusak pembuluh darah sehingga berisiko terjadi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kalau udah terjadi hipertensi, berisiko terjadi penyakit gagal ginjal. Yang selanjutnya adalah rutin memeriksakan kesehatan ginjal, terutama pada penderita hipertensi, diabetes mellitus, dan juga asam urat. Pencegahan selanjutnya yaitu menghindari atau tidak mengkonsumsi obat anti nyeri golongan non-steroidal anti-inflammatory drugs tanpa anjuran dokter dalam jangka waktu yang lama, karena golongan obat tersebut itu bersifat nefrotoksik, dapat merusak ginjal kalian. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you on the next video. Bye bye.